Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Terkait penerapan PSBB di Kota Bogor dan di Kabupaten Bogor, kami beserta tim Lemirah sangat mendukung penerapan kebijakan tersebut, sehingga kebetulan pada kesempatan kali ini Lemirah tidak mengadakan perjalanan, teman-teman. Jadi untuk sore ini kami beserta tim berniat akan membacakan komentar-komentar dari teman-teman Lemirah yang tentunya sudah sangat banyak sekali menyaksikan video-video Lemirah, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan komentar-komentar tersebut, kemungkinan mulai dari video episode pertama sampai episode kelima, teman-teman. Langsung saja tanpa berlama-lama kita cek. Ini kebetulan sudah banyak banget komentar yang masuk di video kita, teman-teman. Kita akan langsung mulai dengan video pertama, sejarah Bogor, makam tentara Nazi Jerman, teman-teman. Ini langsung saja. Untuk komentar pertama ada dari Yan Yan Ian. Ini terima kasih untuk Yan Yan Ian selalu hadir di komentar pertama. Ini komentarnya sukses terus Om. Thank you buat Yan Yan. Terima kasih untuk doanya. Berikutnya ada komentar dari Ermawati. Ini ditunggu ide-ide yang lain. Siap, insya Allah support terus untuk channel Lemirahnya. Untuk Teh Erma, atur nuhun. Berikutnya ada dari Simponi Manji. Komentarnya ternyata di Jawa Barat juga ada jejak Nazi. Betul. Ini kita juga gak nyangka kalau di Jawa Barat khususnya di daerah Megamendung ternyata ada juga jejak tentara Nazi, teman-teman. Berikutnya ada komentar dari Faridil Salasa Dewa Ganesha. Oke, hatur nuhun. Ini Mbak atau Akang nih? Kang Faridil ya, hatur nuhun untuk bantuannya. Kita memang waktu itu takut salah menyebutkan, jadi alangkah baiknya kita sharing tentang nama patung yang ada di sekitar lokasi makam tentara Nazi Jerman. Oke, langsung aja. Berikutnya dari Tita Aksan. Ini Bogor T4. Bogor tempat kelahiranku. Baru tahu ada pemakaman tentara Jerman di Cipayung. Iya Teh Tita, sama sih. Ini juga berkat kegigihan kru dan tim mencari info-info tentang sejarah, sehingga kita bisa menemukan tentang lokasi makam Jerman yang ada di kawasan Megamendung. Berikutnya ada dari Randy Alfian. Chatnya informatif, sukses terus. Amin. Terima kasih atur nuhun Kang Randy. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih memperbaiki kualitas-kualitas dari tayangan maupun informasi yang kita sajikan. Atur nuhun Kang Randy. Berikutnya dari Rizky Galeri. Ini Gan mau tanya, Agan krunya berapa orang bikin konten? Oke Kang Rizky, jadi tergantung medan yang akan kita kunjungi, karena kadang Lemirah itu tag videonya kadang di tengah kota, kadang ke perkampungan, bahkan sampai ke hutan atau gunung, Kang Randy, begitu. Lanjut berikutnya dari Cobra Gaul. Sukses selalu ya bro. Oke, hatur nuhun Kang Cobra Gaul, hatur nuhun. Berikutnya dari Dangdut Channel. Itu bukan makam tapi kuburan yang berbentuk makam ya. Mungkin kalau dari bahasa makam dan kuburan itu sama ya Kang Dangdut Channel. Mungkin ini buat PR kita aja ya. Kita langsung saja. Ini ada dari Kang Rahmat Wiranata Kusuma. Saya orang keturunan Bogor tapi tidak punya data sejarah kecuali cerita orang tua, mulai dari Pakuan, Ciawi, Pabaton, Paseban, JKT, Jakarta mungkin ya, perkebunan teh, Surade, Puncak, dan apa ini kita kepotong, punten Kang Rahmat. Komentarnya mungkin ini support kali ya dari Kang Rahmat, hatur nuhun. Kita mungkin menyampaikan ucapan terima kasih untuk Kang Rahmat Wiranata Kusuma. Mudah-mudahan kalau misalkan Kang Rahmat punya informasi seputar sejarah, boleh komen ke kita, atau mungkin kita bisa datang ke tempat Kang Rahmat nanti biar bisa kita gali sama-sama. Kang Rahmat, hatur nuhun. Berikutnya dari Mulyandi, patung Ganesha dewa yang cerdas dan bijaksana, patung Hanoman seorang resi yang pemberani, sakti, dan baik hati. Hatur nuhun Kang Mulyandi, terima kasih untuk penjelasannya, ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita berbagi dengan teman-teman Lemirah yang lain. Berikutnya dari Kang Epul Kribo, kampung situ rumah saya Kang, hehehe. Oh ya Kang Epul, punten kita nggak mampir karena belum kenal. Ini dari Kang Epul, hatur nuhun. Berikutnya komentar dari Night Rider. Ini komentarnya hebat, Nazi pun ikut berjuang bersama pejuang Indonesia walaupun hanya beberapa saja dalam kemerdekaan negara kita tercinta. Oke, luar biasa Kang Nagradar, hatur nuhun untuk komentarnya. Kita langsung berikutnya komentar dari Amirul
Maximilianus. Ini komentarnya selamanya Naji. Oke, hatur nuhun Kang Amirul. Salam legenda misteri dan sejarah. Berikutnya dari komentar Muslim Media. Sejarah tentara Jerman gak pernah perang melawan Indonesia, justru Jerman hadir di Indonesia mencoba melawan musuhnya, Inggris dan Belanda, pada saat Perang Dunia berakhir. Ada beberapa tentara Jerman yang tinggal di Bogor, mungkin ratusan, dan tinggal di satu kampung yang isinya penduduk Jerman saat Indonesia berjuang. Tentara Indonesia memburu tentara Belanda dikarenakan wajah orang Jerman mirip dengan Belanda. Para tentara Jerman memasang bendera berlambang Nazi di depan rumahnya atau memakai pin baju berbentuk elang Nazi untuk memberitahu bahwa mereka Jerman bukan Belanda atau company. Jadi kesimpulannya, tentara Jerman hanya memerangi musuhnya dan sekutu Amerika, Cina komunis, dan Belanda, dan beberapa negara Eropa bawahan Inggris, dan yang paling dibenci Nazi adalah agama Yahudi, sedangkan Jepang adalah sekutunya Jerman. Jadi nggak semua Nazi itu jahat, justru mereka sebenarnya baik pada negara atau orang yang bukan musuhnya. Oke, hatur nuhun buat Muslim Media, terima kasih ini untuk informasinya cukup jelas, cukup bermanfaat ya, mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi hatur nuhun sudah mampir di channel Lemirah. Kita langsung berikutnya. Ini dari Alpat ya, dari Alpat. Ini komentarnya Dem Taveren, artinya si pemberani. Dem Verzogen Dutch Ostasiatischen Water, artinya itu kuadron Asia Timur Jerman. Oh, jadi ini Alpat Channel ini memberikan informasi tentang tulisan-tulisan dari bahasa Jerman yang ada di tugu peringatan yang terletak di lokasi makam Jerman. Itu terima kasih untuk bantuannya untuk Alpat ya. Terima kasih sudah mampir di channel Lemirah. Hatur nuhun untuk bantuan komentarnya. Itu tadi komentar-komentar dari episode pertama kita, yaitu makam tentara Nazi Jerman, teman-teman. Kita langsung ke video berikutnya atau komentar di video berikutnya, yaitu di episode yang kedua, yaitu Syekh Abdul Rahman, Karamat Cipayung, Megamendung. Langsung aja kita bacakan komentarnya. Ini pertama ada komentar dari Fatir Putra. Subhanallah, ternyata di Cijulang menyimpan cerita karomah seorang ulama. Betul, alhamdulillah Kang Fatir. Alhamdulillah di sekitar kawasan Puncak tentunya memang banyak sekali lokasi-lokasi ataupun makam-makam dari para ulama ya. Terima kasih. Berikutnya ini dari Jome Aceh ya, atau Jome Es. Singapura hadir di malam ini, jos terus Syekh Abdul Rahman, misteri sejarah. Oke, jadi alhamdulillah teman-teman, ternyata Lemirah atau channel Lemirah sudah sampai ke Singapura ya. Ini sudah ada komentar dari teman-teman kita di Singapura. Terima kasih untuk Jome Es atau Jome Aceh ya. Langsung berikutnya ke Kang Mahpudin. Sukses terus Kang, hatur nuhun Kang Mahpudin. Terima kasih untuk supportnya, sudah terus mengikuti channel-channel Lemirah. Ini Kang Mahpudin ini salah satu teman Lemirah yang loyal ya, yang terus hadir di setiap episode Lemirah. Oke, itu untuk komentar-komentar di episode kedua teman-teman. Kita langsung lanjut saja. Berikutnya langsung di episode 3 teman-teman. Langsung saja kita bacakan. Baik, ada dari Kang Fatir Putra. Terima kasih Kang Fatir sudah hadir lagi di episode kedua. Ini komentarnya, cerita Abah mengingatkan pada cerita kakek saya. Betul ya, memang kadang kalau misalkan kita sering bertukar pikiran, bersilaturahmi dengan sesepuh, itu kadang memang selain nasihat-nasihatnya yang luar biasa teman-teman, tentunya kadang sering mengingatkan kita tentang orang tua kita ataupun tentang makna-makna kehidupan yang sedang kita jalani teman-teman. Langsung berikutnya dari Kang Iwan Aminullah. Maaf, itu yang diwawancara namanya siapa, alamatnya di mana? Terima kasih. Buat Kang Iwan, ini nama sesepuhnya atau nama kakek yang kita wawancara itu adalah Abah Acep ya. Ini rumahnya itu berada di Kecamatan Megamendung. Untuk nama kampungnya saya lupa. Nanti deh saya coba tanya lagi, nanti saya infokan ke Kang Aminullah ya, Kang Iwan Aminullah. Hatur nuhun Kang Iwan Aminullah sudah mampir di channel Lemirah. Langsung aja berikutnya komentar dari Robi Rusdiana. Mbah Jago Gunung Putri dekat pabrik semen Cibinong, sama bahas Sumur 7 Sirah Dayeh Gunung Putri dekat Rusunawa pas Pampres. Oke, buat Kang Robi Rusdiana hatur nuhun untuk informasi yang Kang Robi berikan. Nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu kita akan kunjungi lokasi tersebut Kang. Hatur nuhun Kang Robi Rusdiana.
Diana. Berikutnya ada dari Gunadi F16. Kang ai Abah eta katuruan keneh, mungkin katurunan keneh kali ya. Sebetulnya untuk Abah Acep ini Kang Gunadi, jadi beliau ini sudah banyak sekali waktu masa mudanya melakukan perjalanan-perjalanan menelusuri jejak-jejak atau ziarah ke makam-makam wali kan. Jadi Abah Acep ini kalau tidak salah waktu itu istrinya yang masih memiliki kekerabatan dengan Mbah Tubagus Andung, kalau tidak salah ya, Mbah Tubagus Andung yang berlokasi di Ciberem, Cisarua. Tapi nanti untuk lebih jelasnya Kang Gunadi akan coba kita tanyakan lagi, nanti insya Allah akan kita tulis di komentar lagi untuk Kang Gunadi. Terima kasih sudah mampir di channel Lemira, hatur nuhun. Berikutnya langsung saja, ini ada komentar dari Amel ESL, musiknya kehefean jadi yang dibicarakan kagak banget jelas dengan musiknya, coba dikecilin aja ngomongnya. Oh, mungkin maksud dari Teh Amel ya, Amel ESL ini musiknya kegedean, jadi si musik background video kita lebih besar dari suara hostnya ya. Jadi atur nuhun untuk Teh Amel buat koreksinya. Jadi memang antara episode 1 sampai episode 10 kita masih banyak banget belajar dan banyak sekali kualitas-kualitas video yang mesti kita perbaiki Teh. Jadi waktu itu kita memang belum paham antara ukuran volume yang harus ditampilkan di video kita itu seberapa ukuran volumenya, sehingga itu bisa balance dengan suara hostnya Teh. Tapi sekali lagi untuk kedepannya insya Allah kualitas-kualitas video Lemira buat teman-teman akan coba kita perbaiki sedemikian rupa agar teman-teman lebih nyaman nontonnya ya. Jangan lupa support terus, makanya jadi kita biar lebih semangat, biar kita lebih korektif lagi untuk memberikan video-video terbaik buat teman-teman. Hatur nuhun untuk Teh Amel untuk koreksinya, mudah-mudahan dapat membangun channel kita Teh. Nah, ini untuk komentar terbarunya itu dari Rizky Channel. Hatur nuhun Kang Rizky Channel, komentarnya mantap ya. Mudah-mudahan Kang Rizky Channel juga channelnya dapat berkembang. Terima kasih. Untuk berikutnya di episode 4, yang pertama dari Pak Sudarman, salam pemuda kreatif. Oke, untuk Bapak Sudarman hatur nuhun Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mampir di channel Lemira. Mohon untuk supportnya ya Pak ya. Berikutnya dari Jelan, tetap semangat Kang, gali terus sejarah yang ada di Bogor. Oke, untuk Kang Jelan siap, insya Allah kita akan terus konsisten, kita akan terus berkontribusi untuk menggali sejarah-sejarah dan akan kita sajikan ke teman-teman Lemira. Hatur nuhun untuk Kang Jelan sudah mampir. Berikutnya komentar dari Surya Kencana, sayangnya batu tapaknya nggak terlihat jelas. Betul Kang Surya, jadi memang mungkin karena terkikis suhu, keadaan cuaca di Cisarua, dan terutama sudah terkikis waktu juga ya. Jadi memang kalau di kamera memang bentuk batunya sudah bisa dikatakan hampir tidak terlihat. Tapi kalau misalkan Kang Surya Kencana ada waktu, bisa menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Tubagus Andung, kalau misalkan kita lihat secara langsung, batu tapak ini masih cukup terlihat jelas Kang. Jadi memang bentuk tapak kakinya itu memang masih terlihat jelas. Mungkin ini karena di kamera saja, karena mungkin kualitas kamera kami memang masih belum mencukupi atau mumpuni ya untuk melihat secara detail Kang. Tapi untuk kedepannya insya Allah akan kita perbaiki. Terima kasih untuk koreksinya Kang Surya. Aturun sudah mampir di channel Lemira. Itu tadi teman-teman untuk komentar di episode 4. Kita akan langsung lanjut ke episode 5. Untuk komentar pertama ada dari Ian ya. Untuk Kang Yan, terima kasih selalu hadir dan berada di urutan pertama untuk komentar Lemira. Terima kasih Kang Ian untuk supportnya. Ini komentarnya adalah yeay sempur. Langsung aja berikutnya dari Hudan Yasa, mantap Kang, semangat. Atur nuhun Kang Hudan. Nah, terima kasih untuk supportnya, atur nuhun pisan. Langsung berikutnya komentar dari Kang Ta Wijaya. Komentarnya, kehidupan masa lalu memang menjadi misteri. Seperti apa kerajaan Pajajaran di masa lalu memang sulit digambarkan secara tepat. Sudah ribuan tahun peninggalan nenek moyang menjadi pelajaran hidup untuk generasi penerus. Widih, terima kasih untuk Kang Tawijaya, atur nuhun untuk falsafah hidupnya ya. Ini untuk keren banget untuk komentarnya. Atur nuhun juga untuk supportnya buat Kang Tawijaya. Langsung aja berikutnya dari Kang Mahpudin, atur nuhun masih aya keneh pemuda anu perhatian karena sejarah Karhun Sunda. Atur nuhun juga Kang Mahpudin dari kami ya. Memang kita sama-sama aja, mudah-mudahan Lemira bisa terus konsisten menghadirkan atau menggali sejarah-sejarah dari mau itu Sunda, mau itu Jawa. Yang jelas kita akan menyajikan sejarah-sejarah untuk teman-teman yang ada di rumah. Support terus ya, makanya biar kita lebih semangat menggali sejarah-sejarah yang ada di Bogor, di Jawa Barat, dan nanti kita akan meluas ke seluruh
pelosok Nusantara. Begitu teman-teman. Berikutnya ada komentar dari Tati Umi. Hatur nuhun Kang yang telah menginformasikan tentang sejarah kerajaan Pajajaran. Masyarakat awam jadi tahu, pokoknya mah sangat mantap. Aduh hatur nuhun Teh Tati Umi untuk supportnya. Doakan mudah-mudahan kita bisa terus konsisten menggali sejarah-sejarah dari Pajajaran. Berikutnya ada komentar dari Irma. Alhamdulillah masih ada yang peduli sejarah Bogor. Oh coba Kang di tempat pertama tadi berdiri korek dengan keberadaan Telaga Rena Mahawijaya yang tepatnya di Sempur. Hatur nuhun Teh Irma. Oh jadi teman-teman ini informasi dari Teh Irma, ternyata di Sempur itu dulunya ada sebuah telaga yang bernama Telaga Rena Mahawijaya di daerah Sempur ya teman-teman. Hatur nuhun. Terima kasih Teh Irma, informasinya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa gali informasi ini lebih dalam lagi Teh Irma. Hatur nuhun. Berikutnya ada komentar dari Cahya Muhammad Roman. Kayak tumbukan batu kali itu mah ujung-ujungnya mitos. Memang kalau dari bentuk tumbukannya itu ini namanya bukan batu kali ya. Jadi Kang Cahya punten, ini sih namanya seperti batu megalitikum ya. Jadi batu-batu sejarah, batu-batu prasejarah. Nah kembali kalau misalkan entah tempat yang kita kunjungi itu mitos atau apapun itu semua kembali ke pemirsa atau penonton yang menyaksikan tayangan Lemirah. Jadi karena kembali kalau yang dinamakan sejarah itu kan memang informasinya itu tidak selalu 100% akurat karena data-data yang dicari itu turut hilang bersama sejarah tersebut. Jadi ya masih syukur untuk di zaman sekarang ini masih ada beberapa orang yang menyimpan informasi dari sejarah itu, entah itu maupun dari tulisan, gambar, benda atau maupun cerita dari orang tua zaman dulu. Kita sih masih sangat bersyukur masih ada sedikit oleh-oleh yang bisa kita gali untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Sekali lagi entah itu maupun itu dianggap mitos ataupun kebenarannya itu sekali lagi kami kembalikan kepada teman-teman yang menyaksikan video kita. Tapi sekali lagi hatur nuhun buat Kang Cahya Muhammad Roman, salam santun dari kami. Hatur nuhun sudah mampir di channel Lemirah, sudah menyempatkan waktu untuk berkomentar. Untuk komentar berikutnya langsung saja ini dari Wo Suposo. Nyimak sambil ngopi sobat colek Kang Uus Winda Windi Entong Alif Tita Davi. Oke, ini komentar dari Wo Supo ya. Jadi mungkin nonton sambil ngopi ya. Emang ajib buat Kang Wo Supo. Atur nuhun untuk komentarnya, untuk supportnya. Untuk komentar berikutnya langsung aja. Ini dari Riandani Ciptadi. Untuk tim Lemirah bahas dan selidik penelusuran di Lawang Gintung Bogor. Nggak jauh dari markas Pas Pampres, konon di Lawang Gintung lah pusat kerajaan Pajajaran berada. Istana Sri Bima, Puntadewa, Narayapada, Suradipati, Pakuan, Pajajaran itu letaknya di Lawang Gintung, jangan lupa ya. Oke, terima kasih untuk Kang Riandani Ciptadi, hatur nuhun untuk informasinya sangat bermanfaat. Insya Allah kalau misalkan kita ada waktu, ada kesempatan, kita akan coba gali mengenai informasi yang Kang Riandani Ciptadi berikan. Oke, langsung berikutnya kasih dari Santa Deong, kasih tahu juga dong lokasinya biar tahu. Kembali Kang Santa atau Teh Santa nih, kembali Santa Deong tadi kita sudah jelaskan untuk lokasinya berada di sekitar Jalan Batu Tulis ya. Jadi kalau misalkan dari arah Sukasari menuju ke Bogor Kota, kalau misalkan lewat Batu Tulis itu urutannya sebelah kiri nanti akan melewati makam Mbah Dalem. Tidak jauh ke depan sebelah kanan ada situs Batu Tulis Bogor. Nah tidak jauh setelah turunan sebelum belokan sebelah kanan itu adalah lokasi situs Batu Congkrang. Seperti itu ya. Kalau misalkan nanti Santa Deong lagi jalan-jalan ke Bogor bisa dicek lokasinya berada di sekitar Pasar Balikambang ya. Terima kasih. Berikutnya dari Gerhana Hikmat, narasinya harus diperbaiki, bukan Pajajaran Bogor. Pajajaran itu pernah melingkup Galuh dan Pakuan. Betul. Terima kasih untuk koreksinya Kang Gerhana Hikmat. Jadi terkadang saya sebagai host memang kadang suka kepleset ya, sudah suka salah menyebutkan lokasi, menyebutkan tokoh ataupun menyebutkan kisah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan pada saat saya menjelaskan atau menarasikan video-video Lemirah, entah itu di video Batu Congkrang ataupun di video-video yang lainnya. Dan terima kasih untuk yang sudah mau mengkoreksi, itu akan sangat berarti sekali buat kami. Oke teman-teman, mungkin sepertinya sudah cukup dulu itu untuk kesempatan komentar-komentar untuk pembacaan komentar-komentar pada kesempatan kali ini. Cukup mungkin 5 episode dulu, dan mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin
ada komentarnya yang saya salah membacakan ataupun ada komentar yang tidak sempat saya bacakan, saya mohon maaf. Mungkin untuk kedepannya kita akan coba cek lagi ya untuk komentar-komentarnya. Sekali lagi kami atas nama tim Lemirah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang selalu support channel Lemirah, untuk teman-teman yang selalu menyempatkan diri untuk komen, untuk like ya, untuk share video Lemirah. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Apa artinya video Lemirah teman-teman tanpa ada dukungan dan support dari teman-teman semua tentunya. Jadi mari kita sama-sama bangun channel Lemirah sehingga channel Lemirah bisa lebih besar lagi dan kita bisa terbang lebih tinggi lagi, mencakup wilayah-wilayah yang memiliki nilai-nilai sejarah yang ada di Indonesia tentunya teman-teman. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Sekali lagi tak lupa kami mohon support untuk teman-teman. Klik tombol subscribe di bawah teman-teman, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, like juga video ini, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar kita bisa sama-sama terus melakukan sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Salam legenda, misteri, dan sejarah Lemirah.